Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan. Ada sensasi-sensasi apa saja tadi dalam dikir nafas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Iya, tadi dikir napasnya saya langsung masuk dulu ke alam bawah sadarnya itu. iya. Saya berada di atas sebuah candi. Berada di atas sebuah candi, langsung di atasnya candi ya Gus ya. Terus, Ketika saya berada di atas candi, dari atas tiba-tiba muncul sosok Dewa Wisnu gitu. iya iya. Dari atas, dari ketinggian turun ya ke bawah, nyamperin kamu yang ada di atas candi itu. Oke, terus, Posisi beliau begini sambil berucap Narayan, Narayan, Narayan. oh tangannya begini ya Gus ya, sambil berucap Narayan, Narayan, Dia Narayan. tersenyum. Ya, Banyak dia mulai pembicaraannya. iya. Banyak sekali manusia yang menceritakan tentang Tuhan mereka. Terus, Mereka bercerita bahwa Tuhan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. oh iya iya, ya benar. Terus, Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah melampaui ya. diri, bahwa dirinya adalah posisinya sebagai makhluk. Iya. Terus, Kemudian ketahuilah, Tuhan itu selalu menebarkan kasih sayangnya ke semua makhluknya, dengan tanpa melihat makhluk itu seorang pendosa ataupun seorang yang beriman. Dia selalu menebarkan kasih sayangnya yang berlimpah ruah. jadi kasih sayang Tuhan tanpa batas ya, ke orang yang baik ataupun ke orang yang beriman ya. Oke, Tidak dibeda-bedakan. tidak dibeda-bedakan. Terus, Ketahuilah, Tuhan itu maha adil. iya. Keadilan Tuhan itu terletak pada sudut pandang mereka masing-masing. Salah. Dia mengakhiri ucapannya salah. Oh, kata Kemudian beliaunya. dia Iya. pergi, saya masih fokus di situ. Tiba-tiba saya masuk lagi di situ, berjalan di sebuah kerajaan, tapi kerajaannya sudah hancur lebur. Iya. Tak ada Oh, orang, runtuhan ya, runtuhan kerajaan. tak ada Kerajaan orang yang pun sudah di hancur sana, lebur. Iya. tak ada rakyat, tak ada prajurit. Hmm. Saya berjalan masuk terus menelusuri Di puing-puing kerajaan Iya, itu ya, puing-puing kerajaan yang kerajaan sudah itu. runtuh. hingga sampai di tengah kerajaan. Di situ saya melihat seorang raja yang sedang terduduk termenung. Kamu melihat seorang raja yang sedang duduk termenung. Terus, Tapi dia tidak mengenalkan dirinya, ya. jadi tidak tahu siapa raja itu. Cuman ada kalimat yang beliau ucapkan, Iya. kehancuran itu bermula dari iri dan dengki, dengan dilandasi keserakahan dan berpondasikan keinginan, dengan mengorbankan banyak sekali nyawa orang lain. Kemudian Masya Allah, kalimatnya bagus banget ya. Ya Allah. Terus, dengan mengeluarkan banyak sekali orang lain, rakyatnya, dia sama sekali dalam hatinya itu tidak ada Tuhan.
tidak ada Tuhan sama sekali dalam hatinya, hatinya sama sekali tidak ada Tuhan ya. Karena bahkan tadi tak iri tersentuh dengki, dengan kata Tuhan. bahkan tidak tersentuh dengan kata Tuhan, tidak ada Tuhan, bahkan tidak tersentuh sama sekali ya Tuhannya. Oke, terus Padahal hakikatnya dia tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya, dan Iya. Tuhan itu yang berkehendak atas segala sesuatunya. Tapi dia mengabaikan seutuhnya. ya, dia tahu Tuhan yang menciptakan Segala sesuatu segala sesuatu dan yang berkehendak atas segala dan sesuatu. berkehendak atas segala sesuatu. Iya. Setelah itu Raja saya itu. kebetan lagi Mhm. Terus sampai terakhir itu ya jalan-jalan saja. Berarti di sesi ini saya bertemu dengan dua orang tokoh. raja yang diruntuhan dengan yang pertama kalimatnya Dewa Wisnu itu ya. Kalimatnya itu keren banget ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kedua, untuk Ibu Rokami, Ibu Rokami silahkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi bernapas. Suaranya diperbesar Ibu Rokami. Alhamdulillah tadi saya zikir napas, Iya. tinggi terus saya itu Mhm. apa namanya kehujanan. Oh, di sana tuh Hmm. hujanan. Hujan yang begitu deras, angin yang begitu kencang. Iya. Lalu tiba-tiba itu saya itu mencari keteduhan gitu, cari Berteduh, berteduh gitu, iya. mencari keteduhan. Terus Berteduh. setelah itu saya itu ke alam lain gitu, Mhm. ke situ ke alam lain. Di posisi sedang di posisi berteduh, yang terus ada yang narik berteduh. lagi les, naik ya. Naik. Terus? Terus tiba-tiba itu ada orang itu kayak sedang reunian gitu, Sedang reuni, gitu. kumpul, Terus kumpul-kumpul. nyalain api unggul gitu. Oh iya, Nyalain api unggun. Itu dikelilingi seputaran ya anak laki-laki lah Mhm. banyak. Terus Ah, tiba-tiba itu Api unggunnya dikelilingi ya. dikelilingi, udah Oke. dikelilingi udah. Terus? Terus tiba-tiba itu saya itu berjalan kaki gitu. Mhm. Berjalan kaki, terus tiba-tiba itu saya itu menemukan sebuah daun suji daun apa namanya tuh? Namanya. Daun suji, Iya. daun suji. Terus tiba-tiba itu saya itu cuma mengambil 7 batang. Iya. Lembar tuh, Hmm. 7 lembar. Daun suji itu saya ambil. Terus tiba-tiba itu saya di perjalanan itu Iya. ada seorang ibu-ibu membawa anak Mhm. sambil menangis. Ibu-ibunya tuh. Sambil menangis. Terus saya itu setelah ambil daun itu, saya itu deketin lagi ke orang yang sedang Di api di api unggun. unggul itu. Saya ikut nimbrung gitu, situ ikut. Semuanya itu lelaki, tapi perempuan saya sendiri. Mhm. Lalu setelah itu saya ikut duduk, ibu itu deketin saya. Mhm. Dia itu minta pertolongan Iya. karena dia membawa seorang anak Iya. sedang sakit gitu, Anaknya. sedang sakit. Lalu dia itu berkata gini, Mhm. Neng, katanya, tolonglah anak ibu gitu. Mhm. Saya bilang, kenapa bu, anaknya? Mhm. Lalu dia ngomong, tolonglah Neng, katanya, ini ibu membawa seorang anak tapi dengan keadaan Sakit.
sakit tapi kayak orang apa ya itu anaknya itu kayak kena apa sih itu, pokoknya sakit lah gitu. Iya. Setelah itu saya tiba-tiba itu kayak kepikiran gitu, kayak kepikiran ini saya ini ambil sebuah Tadi daun yang 7 itu. daun yang 7 ini apa manfaatnya gitu. Lalu saya tiba itu ke dapur, saya tuh ke dapur ya kan di sebuah kayak sebuah apa hutan gitu, tapi Iya, kan iya. cuma ada tempat buat masak sederhana gitu. Jadi ada gubuk kecil lah di ada. situ ya. Iya. Lalu saya itu pergi ke dapur, saya Ngambil yang 7 itu. daun 7 itu saya itu direbus gitu. Lalu saya itu dipotong-potong, lalu saya rebus. Saya cuma ambil 1 gelas air gede, lalu saya itu apa Keluar. namanya di apa namanya Ya keluar, Rebus. terus saya dikasih itu gelas, keluar itu menghampiri langsung anak saya- itu. enggak, saya Enggak. itu dulu apa direbus dulu. Si air itu saya rebus, lalu saya rebus itu tiba-tiba itu air itu kan udah mendidih, udah matang, Iya. udah surut gitu. Pas itu saya tuangkan dengan secangkir gelas yang tapi gelasnya itu nggak ada gagangnya gitu, Iya, polos gitu. Polos. Tiba-tiba itu saya tuh berpikir kok ini apa gitu manfaatnya gitu. Jadi saya bilang, oh ya Bu, Ibu kenapa anaknya, tolonglah Neng, katanya anak ibu sakit, katanya ibu sudah mencari ke sana sini nggak ada yang mengobatin gitu. Iya. Dia nggak nemu obatnya gitu. Akhirnya itu mungkin saya izin dari Allah mungkin ya, mungkin. Atas Terus, izin Allah, Terus itu air itu saya minumin si ke anak yang itu. sakit. Lalu saya minumin, terus saya minumin, Bu, minumlah air ini. Lalu dia itu dudukin anaknya sambil megang gelas, lalu dia diminumin, terus saya tetesin ke matanya 3 kali, ke matanya 3 kali. Lalu anak itu menangis, tiba-tiba itu anak itu menangis, terus kayak dia itu kayak udah keras gitu. Langsung dia itu begitu dia dipangku sama orang tuanya, itu dia itu langsung sembuh, langsung dia itu tertawa gitu. Lalu dia ngomong, Masya Allah katanya, ya Allah katanya, dia bilang gitu ya, terima kasih Neng, terima kasih Neng, anak saya udah sembuh, dia bilang gitu Bu. Tapi mungkin- ini pertamanya ya, ibu itu tidak mengutarakan bahwa anak saya kena penyakit ini. enggak cuma dia ngomong, ini anak saya ini udah Sakit, lama ya. sakit katanya, saya udah mencari obat ke sana sini tapi nggak ada yang menyembuhkan, dia bilang Nah, gitu. ibu rekam itu kalau diinget-inget daunnya masih inget nggak daun apa? Ingat, Masih daun ingat. suci, Nah, ya ingat. awas itu di ini, maksudnya Obat. untuk disimpan, untuk pengobatan, nanti untuk bermanfaat ya di seputar sana, di kampung kamu, di apa namanya, desa Parean gitu. Suci. Ya, itu Keluar kan- wilayah. Itu luar jam. wilayah. suci itu kayak semacam daun pandan gitu, persis kayak daun pandan, tapi Iya, ini iya. mah kecil. Terus tiba-tiba Awas diinget-ingetin yang ditetesin sama matanya 3 kalinya itu juga diminum. Hah? Ya, Tapi maksudnya nggak tahu sakitnya mah sakit nggak apanya, tahu Gus. gitu, Gus. tapi katanya itu sih mungkin banyak manfaatnya, kan saya kan nggak tahu. Iya, Terus tiba-tiba itu dia itu apa, si anak ini langsung sembuh. anak itu langsung sembuh dengan Jeng. izin Allah. Langsung sembuh. Terus dia tadinya matanya apa putih-putihnya keluar, itu ke apa mendelik gitu ya. Lalu dia itu saya tetesin itu, lalu tuh bener itu matanya gitu, katanya saya bisa melihat, katanya dia bilang gitu. Masya Allah, saya bilang Tuh, kan, berarti Tadinya kalau buta. dilihat, iya tadinya buta, berarti awas oh ininya kan putih-putihnya tuh udah, putih-putihnya tuh udah, ya maksudnya kan untuk artinya Mata untuk putihnya semua. iya udah putih semua. untuk kemanfaatan orang banyak ya, ibu kami nanti diinget-inget itu. Terus tiba-tiba itu orang tua itu gembira banget nanti gitu. habis ini dicatat yang itu tuh, dicatat buat kemanfaatan ya. Terus Oke. tiba-tiba itu dia itu Si ibu ibu-ibunya itu gembira banget gitu lihat anaknya itu udah sembuh gitu. Lalu dia ngomong apa katanya obatnya gitu. Saya bilang Bu,
saya cuma mengasihkan 7 lembar daun suji, saya bilang gitu. Daun suji, emang daun suji bentuknya seperti apa, kata ibu itu. Terus saya lalu bilang, ngomong bentuknya itu seperti daun, tapi daun itu juga mungkin bermanfaat kan, nggak tahu gitu. Pas dia ngomong, Masya Allah, katanya, saya baru tahu, baru mendengar gitu, kalau daun itu benar-benar untuk menyembuhkan orang sakit, dia bilang gitu. Lalu tiba-tiba itu Kan Kang Deddy kan ada ide, Kang Deddy Mulyadi itu, artinya kita di Nusantara ini kan banyak tumbuh-tumbuhan, obat gitu kan. Artinya untuk apa? Supaya masyarakat ketika berobat ya murah, cuman hasilnya bagus gitu. Mungkin ini salah satu di antaranya gitu. Oke, terus langsung. Terus tiba-tiba lanjut. itu ibu itu, oh ya udah, katanya, saya akan ku ingat-ingat, katanya. Mungkin banyak orang minta pertolongan, Iya. saya akan kuturuti dengan 7 lembar daun suji itu. Lalu saya bilang, oh ya nggak apa-apa Bu, silakan, saya bilang gitu kan. Mungkin itu bagus buat apa, buat orang sakit ya. Iya. Ibu jalanin gitu. Lalu dia itu berterima kasih, terus lalu itu tuh kayak semacam memaksakan bentuknya apa gitu. Ingin Ya tahu kan, gitu saya ya. kan nggak tahu, udah karena kan direbus. takjub kan. Iya, karena saya kan udah direbus, nggak Iya. tahu gitu. Cuma saya ingat-ingat itu kayak pandan gitu, bentuknya pandan. Lalu itu ini orang yang sekeliling yang lagi reunian itu terkejut semua. Ngelihat anak itu langsung Katanya, sembuh. katanya, kamu itu, katanya, dari mana, ide dari mana, dia bilang gitu. Saya nggak tahu, saya dari perjalanan saya itu menemukan sebuah daun suji, lalu tiba-tiba itu saya suruh ambil 7 daun suji itu. Terus dia itu cari kayak cari sensasi yang buat manfaatnya itu apa gitu. Lalu dia itu ngomong, terus tiba-tiba itu ada laki-laki yang cari di HP gitu, cari di HP, lalu Googling. lalu dia mungkin dia cari, terus saya itu cuma bisa izin sama orang tua ibunya itu, ya udah Bu, kalau anak ibu udah sembuh, ya udah bawalah pulang. Ya udah, katanya, saya mau bawa pulang anak saya, katanya, saya akan kuceritakan, katanya, lingkungan saya bahwa anak saya ini udah menemukan obat yang begitu apa itu. Lalu dia itu permisi, Luar biasa. tadinya anak itu digendong. Berarti Ibu Rokam ini calon tabib mesin. Mesin teh tabib apakah? Dari Parijara. Ya. Oke, lanjut. Lalu itu tadinya anak itu digendong tuh jadi jalan kaki, Jang. Jalan kaki dia itu pulang, ya udah menuju pulang. Lalu ini penasaran. Penasaran yang kumpul-kumpul. Lalu udahlah, kamu jangan pulang dulu, saya bilang gini, saya pulanglah, ini kan waktunya udah malam, saya bilang gitu. Lalu tiba-tiba itu dia itu ngomong, manfaatnya itu bagus gitu, dia bilang, cuma berkata ini manfaatnya bagus. Saya itu udah pergi, Jang, udah pergi. Lalu itu udah pergi itu saya itu kayak semacam di tempat yang lain lagi gitu, tempat lain lagi. Itu tuh ya ada sebuah jamur tuh. Jamur itu bukannya jamur yang agak lebar, bukan jamur kuping. Bukan. Iya. Itu jamur itu warnanya agak ungu-ungu gitu. Warnanya agak ungu itu. Lalu itu saya itu kepikiran itu, saya tuh mengambil gitu. Ya. Oh, yang cuma ada 3 bat atau 3 apa? Lebar. Cuma ada 3. Ada 3 ini. Apa Iya. itu namanya? Jeng. 3 jamur 3 aja. jamur Iya, itu. jamurnya ada 3 biji aja Saya gitu itu karena tuh, jamur.
melihatnya itu seneng gitu. Mm-mm. Oh itu jamur, saya bilang. Mm-mm. Lalu itu saya petik jamur itu 2. Mm-mm. Dua Yang tadinya itu. 3 Mm-mm. itu. Tapi tadinya jamur warnanya agak apa ya, agak kayak nggak kesiram ke air gitu. Kering. Terus tiba-tiba saya diambil itu kayak agak bekar gitu. Si jamur itu jang. Dempiak. Saya bilang kok ini saya petik kok jamur ini tiba-tiba Berubah. megar Mekar, gitu. iya. Warnanya sih sama, tapi agak mekar gitu. Lalu itu ada seorang bapak-bapak, Mm-mm. cuma pakainya tongkat, Mm-mm. satunya nggak ada kakinya. Mm-mm. Dia itu terus lalu itu dia itu kayak semacam apa ya, kayak semacam orang borokan gitu. Iya, iya. Kakinya tuh. Lalu dia itu ngomong, "Neng, kamu lagi ngapain?" Saya Iya. bilang, "Ini kek saya lagi ngambil Jamur. jamur." Dia bilang gitu. "Jamur?" katanya. "Jamur apa?" "Enggak tahu Sun, ini jamur apa." Lalu kakek itu, "Ya udahlah," katanya, "kesini," katanya gitu. Iya. Tiba-tiba itu si kakek itu minta jamur itu. Mm-mm. Lalu jamur itu saya bilang, "Kek, kakek sakit apa?" Saya bilang, Iya. "Kok kakek kakinya kayak gitu?" Lalu tiba-tiba itu kakek cerita, saya duduk di sebuah kayak semacam batu buat duduk gitu. Iya. Saya duduk cerita, kakek cerita, ini saya asal usulnya saya ini pernah saya itu nebang pohon waringin, tak pohon Iya. apa dia itu. Saya Saringin. gitu. Terus? Saya itu menebang pohon waringin, lalu itu saya itu jatuh, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba itu saya itu jatuh itu nggak kena kayu, nggak kena apa gitu. Dia itu jatuh, terus tiba-tiba itu dia ngerasa gatel kakinya, ngerasa gatel. Dia cerita itu. Terus kok kakek bisa kayak gitu? Emang kakek nggak pernah diobatin? Siapa Neng yang ngobatin kakek? Kakek ini sebatang kara, kakek nggak punya istri, nggak punya anak. Iya. Dia bilang gitu. Lalu saya itu mengeluarkan air mata gitu, Sedih. Masya Allah, ya Allah, kok kakek sampai lukanya itu parah gitu, nggak ada yang ngobatin. Lalu itu kakek itu lapar, iya. Dia bilang, "Neng, kakek udah tiga malam 3 hari," katanya. 3 malam. Iya. 3 malam nggak makan. Nggak makan katanya. Ya Allah, kayak saya nggak punya apa-apa, cuma saya punya 2 batang jamur itu 2. Lalu itu saya itu cuma pakai itu aja, cuma pakai korek gitu. Iya. Dibakar. Dibakar, tapi saya tusukin aja, lalu saya dibakar itu. Pas itu lalu itu saya itu udah si jamur itu udah mateng. Terus si kakek itu kayak orang kelaparan banget gitu. Makanya ya. Ya karena tadi kan 3 hari 3 malam nggak makan. Langsung dia tuh langsung rebut gitu. "Neng, maaf Neng, kakek itu lapar banget," dia bilang gitu. "Kenapa? Ya Allah, kek, ini belum matang," kata saya itu. Lalu dia itu terpaksa gitu, saking dia laparnya mungkin. Lalu itu saya kasihin, terus tiba-tiba itu Dimakan. si kakek itu. Ternyata itu kakek itu yang tadinya borok di sini nih. Nih, ini tuh borok. Tiba-tiba rasa gatel, terus ngeluarin darahnya itu Hilang. kering kayak udah Berarti kencing udah manis. basah kan? gitu. Iya, kayak kencing manis Kayak Bang. gitu. Lalu tuh dia bilang, "Kek, jamur itu enak enggak?" "Enak banget," katanya. "Enak banget, ke badan juga enak," katanya, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba itu saya itu cuma saya nggak ngomong, Jang, kalau kaki itu kok tadi kaki kakek itu kayak borok, agak membengkak gitu. Terus ngeluarin nanah. Kok tiba-tiba kakek Hilang. kering gitu.
kering Sembuh, sembuh lukanya lah. itu. Tapi kakeknya nggak sadar. Nggak sadar itu. Kakeknya nggak sadar karena Nggak sadar. pas kakeknya mah fokusnya di lapar ya, 3 hari 3 malam tadi nggak makan. Tapi ibu Rokami Saya itu melihat yang lihat Mm-mm. gitu dengan kok mata tadinya. kepala saya sendiri tuh ini kalau di sini tuh udah kering udah pokoknya udah Sembuh lah. gitu. Lalu tiba-tiba itu dia ngomong, kok katanya saya tiba-tiba kaki saya itu gatel-gatel nggak ada, dia bilang gitu. Iya, iya, iya. Yang benar kayak iya benar katanya nggak ada. Mm-mm. Tapi kelihatan kakek itu masih ada gitu lukanya, kata kakek itu. Masya Allah katanya luka aku ini katanya kok kaki gimana, kaki saya yang satunya nggak ada katanya. Ini mau saya gimanain lagi? Saya bilang kayak yang sabar, kakek insya Allah kakek itu sembuh. Lalu kakek itu bersujud gitu. Kalau mungkin dia tahu Seneng ya, Mm-mm. saking gembiranya. Ya Allah katanya emang kalau benar katanya kaki aku sembuh katanya mungkin saya bisa mencari sesuap nasi lagi. Mungkin orang itu percaya gitu karena orang itu jijik sih lihatnya. Iya, iya. Lihatnya jijik. Tiba-tiba kakek itu kayak semacam makan jamur itu ya kayak rubah gitu badannya gitu kayak mungkin Sembuh lah pokoknya Iyalah. penyakit yang tadinya dialami. yang lebat lebat tuh kayak keras gitu. Lalu saya tiba-tiba itu kayak alhamdulillah kakak sekarang udah sehat lagi, Seger. seger. Lalu enggak kakek masih kayak gini dia bilang gitu, masih kayak gini katanya. Terus tiba-tiba itu ada kayak tetesan embun, itu emang embun mungkin air embun mungkin tetesan itu. Lalu itu saya itu ambil dengan gelas air dengan gelas apa ya namanya tuh, kayak gelas semacam gelas apa sih itu kayak macam apa sih ya? Ya pokoknya gelas. Tapi ya. gelas lamun kuna gelas pengen kan Iya, gelas zaman dulu. gelas Iya. apa? Tak tetesakan dalam keadaan aneh kakek kian ki pas mangan jamur lapar Iya. lalu ditetesakan ku banyu kuwen. Mau minum. Minum cuma nggak penuh gitu. Lalu itu kakek itu udah minum udah saya kasihin kakek. Lalu saya tuh izin ke belakang dulu gitu. Kayak saya izin dulu ya. Kecil itu. Iya. Belakang dulu ya nggak apa-apa neng. Tiba-tiba itu saya keluar dari tempat yang saya tuju itu si kakek itu udah nggak ada Jang. Udah pergi tanpa kerana gitu. Tanpa kerana. Iya, saya itu malah saya tuh bengong, kemana kakek itu Jamurnya setelah seperti apa nanti? Buat kencing manis. yang nggak tahu ini kayak apa sih ya? Di sininya luka semua. Jamurnya seperti apa? Jamurnya itu bulat, tapi tuh warnanya tuh agak ungu gitu. Si jamurnya. Ya nanti aja Ibu Rokami yang lihat jelas ya di dalam dikir nafasnya. Nanti kapan-kapan setelah dari setelah sini itu kalau dicari nemu, gitu. Dicari cuman diinget-inget itu 2 ngambilnya, berarti 2 dibakar. Terus setelah itu saya lihat kakek udah nggak ada, udah saya pulang ke majelis. Orang ke majelis ini. Tapi Saya nggak kan pakai belum- kendaraan apa-apa. Enggak. Berarti lebih sakti Enggak. lagi, Bos. Kalau saya alhamdulillah saya nyampe ke sini majelis. Terus saya Ngelihat di sini Heeh. ada udah ya ada orang yang dikir nafas yang tadi. nafas yang tadi Oh, berarti pulang ya. udah pulang. Oke. Ya itu kan saya kan herannya tuh kakek tuh nggak izin lagi gitu kalau mau pergi kemana gitu. Udah sampai di Ya sini. ketika si kakek itu tidak izin lagi, umumnya ya ada rahasia juga di sana gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Iya lah. mungkin apa Yang itu penting apa? mah nasihatnya untuk obat itu ini udah gitu aja. Mungkin kalau saya mungkin suatu saat saya nemu gitu ya saya ingat Masih sih. inget ya. Masih ingat Ya insya nanti Allah mah masih dicari ingat. kapan-kapan Masih ingat. setelah dari sini, karena apa? Itu kan nanti manfaat ya untuk banyak orang. Jadi kan tujuan manusia itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kemanfaatan itu. Ya, Sampai di sini. kemanfaatan ilmu yang diberi oleh Allah
ketabiban, ya sudah dimanfaatkan ini untuk apa ya, untuk banyak orang, untuk pengobatan gitu. Lain Kayak cara. kalau kencing manis kan ada item-itemnya. Kesininya itu mah enggak ya tahu apa kayak kena Eksim. apa sih ya itu ya. Hanya mah eksim itu, Nah, gitu. eksim Itu akut gitu. mengeluarkan Nah, nanah dan darah itu. Ya itu tuh jamur apa ya, tapi nggak tahu tuh nama jamurnya apa. Udah, Cuk. Alhamdulillah Makasih. penemuan yang menakjubkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Samsu ya, yang ketiga silakan Kang Samsu diurai dari awal sampai akhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam session zikir nafas kali ini, Iya. saya diajak ke dalam lautan, bro, dasar lautan. Masuk ke dasar lautan, oke. Di situ saya ketemu ikan, bro, semacam ikan kembung. Bulat, Ya, ikan berduri. ya, yang berduri. Terus? Di situ ada dialog, bro, antara ikan itu. Setelah ketemu, saya dialog, dia berbicara seperti ini. Kata ikan kembungnya, Ikan ya. kembungnya berbicara, wahai manusia, engkau adalah makhluk percikan cahaya ilahi. Keren banget ya. Tuh di Nusantara ikannya aja ngomongnya ketauhidan. Lanjut. Ya percikan cahaya Tuhan kan, percikan cahaya Tuhan kan. Ya udah, lanjut. Pakailah tubuh sementaramu, dan sebelum tubuh sementaramu membusuk, gunakanlah sebaik mungkin. Manfaatkanlah tubuh sementaramu untuk cahaya ketuhananmu. Untuk cahaya ilahi itu, ya. Berikan manfaat dan tebarkan kebaikan. Iya, iya. Jika setelah tubuh sementaramu membusuk Iya. dan kemudian engkau pulang, tinggalkanlah ambisimu ke angin. Biarkanlah ambisimu terbawa angin. Biarkanlah amarahmu tenggelam bersama kobaran api. Dan biarkan kebencianmu, kedengkianmu terkubur bersama tanah ini. Ya Allah, keren banget. Kemudian, dan kamu sebagai percikan cahaya ilahi, Iya. biarkan dirimu menyatu bersama sumber cahaya. Keren banget. Dialog Ikan kembungnya aja ilahi banget ya Gus. Nusantara tuh, Nusantara gitu loh, cinta tanah air. Oke. Udah Tanah gitu, suci itu ya. kan, tanah suci itu kan, tanah suci itu tanah di mana kita makan, Berpijak. minum, Dan berpijak. dan berpijak di sini, di Nusantara ini. Oke. Terus? Dialog dengan ikan sih sampai di situ, bro. Iya. Sampai saya dibawa lagi ke tepian laut, bro. Nanti Kang Samsu yang dialog dengan ikan kembung itu ditulis ya, nanti dikirim ke saya, nanti ditulis buat dokumentasi. Oke. Terus lanjut. Udah gitu saya dibawa lagi ke atas ke dasar lautan lagi, bro. Ke bawah. Ke tepi. Oh, dari bawah naik Kak? Naik lagi Oke, ke ya. atas ke tepi lautan. Mhm. Situ saya nggak basah kuyup tapi, bro. Nggak Nggak basah. basah kuyup. Tiba-tiba ada di pinggir bibir pantai, bro. Di bibir pantai sampai saya melihat tuh pemandangan semacam sunset lah. Iya. Sunset indah banget. Saya menepi di pinggir lautan sambil jalan. Tiba-tiba ada yang ngasih tongkat, bro. Ada yang ngasih tongkatnya tongkat apa, kayu. Iya. Kasih tongkat kayu. Nah, Terus di depan itu kayak apa ya,
hutan, masuk dari pinggir pantai masuk ke hutan. Eta teh tongkat entong angkat di mana di cahaya ilahi aja mendi barangnya sih. Oke. Pegang tongkat masuk ke laut, ke hutan, itu menemukan batu gede gitu. Batu gede itu mau lewat susah, mau lewat kiri kanan susah, dihalangi batu gede gitu. Iya. Nah, ketika saya nyari jalan kiri kanan nggak ada karena terhalang batu, tiba-tiba batu itu membelah semacam kayak pintu gitu. Kayak Terbuka, pintu. gelap, Iya, kayak pintu ya, Masuk batu keluar, besar itu. gelap tapi bro. Terus Gelap, kamu masuk ke dalamnya masuk, iya. dari Dari pecahan batu pecahan itu, batu itu. titik tengah itu ya. Terus, gelap gulita bro, gelap gulita sampai saya tersandung, terus ya injak macam-macam duri lah. Iya. Sambil megang tongkat saya awas-awasin. Terus Tuh, ya kan kalau di tongkat angkat sudah kamu diam di rel cahaya ilahi. Nah, ketika dalam kegelapan itu kan bisa buat pegangan. Iya kan kalau disambungin. Terus lanjut. habis itu saya haling-halingin pakai tongkat itu bro, sambil tertati-tati karena memang merasa sakit kena duri. Nggak lama setelah perjalanan itu saya menemukan cahaya bro. Setelah menemukan cahaya, Iya, berarti untuk menuju cahaya itu kan tadi kan. Oke. udah dari menemukan cahaya itu ya melebur gitu Dengan cahaya dengan itu cahaya masuk. sampai akhir. Iya, yang dari kata ikan kembungnya tuh, Bos. Hah? Cahaya ilahi tuh kamu terbuat dari percikan cahaya ilahi. Jadi ketika ditiupkan wa nafakhtu fihi min ruh, yaitu ya ruhnya ya udaranya ya cahayanya gitu. Terus Itu sampai melebur cahaya, selesai waktunya habis. sampai terang benderang. Masya Allah. Alhamdulillah ya, tadi penemuan dari 3 orang yang ikut dzikir nafas ya, penemuannya sangat bagus-bagus sekali, mungkin bisa bermanfaat untuk semua. Oke. Dah cukup sekian saja dulu. Habis ini nanti wamimaan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.